saudaraku, shalom. Puji Tuhan, saya cukup lama tidak berdiri atau tidak melayani di ibadah yang kedua. Saya lebih banyak melayani yang di sore hari. Tapi saya bersyukur hari ini saya boleh ada di tempat ini. Dan saya mau menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sungguh amat baik. Haleluya, saudaraku kasih Tuhan. Mungkin beberapa saudara pernah mendengar ataupun mendapat info bahwa beberapa bulan yang lalu saya sempat dokter bilang dan hasil biopsi bahwa saya terkena kanker ganas. Tapi oleh kemurahan Tuhan, bulan September kemarin saya sudah lakukan PET scan dan dokter katakan saya sudah bersih dari sel kanker. Haleluya, saudaraku yang kasih Tuhan. Nah, saya percaya itu semua lewat proses yang cukup panjang, 7 bulan. Saya harus melewati 3 kali operasi dan 25 kali radiasi serta 4 kali kemoterapi. Saya sempat gundul, nggak ada rambutnya. Ya, saya sempat juga kuku saya semua menghitam dan sebagainya. Tapi saya mau katakan, proses semua harus dilalui dengan ucapan syukur bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Haleluya, saudaraku. Nah, kalau saudara perhatikan, tema kita bulan Desember ini adalah fruitful living. Ya, bulan kemarin, bulan November, kita sudah lihat tentang Christ likeness. Dan bulan Oktober adalah disiplin the mind. Saudaraku kasih Tuhan, kita tidak mungkin menghasilkan buah, hidup yang berbuah, bahkan berbuah lebat kalau tidak didahului dengan Christ likeness. Christ likeness atau keserupaan dengan Kristus tidak mungkin terjadi kalau saudara tidak mengawali dengan mengubah cara berpikir kita. Nah, hari ini saya tergerak untuk menyampaikan hal ini sehingga apapun keadaan kita, kalau cara berpikir kita ubah, saya percaya kita akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Satu hari ada seorang bapak membawa secangkir kopi. Lalu anaknya lari, nabrak dia sudah siap mau berangkat ke kantor, dan kopi itu tumpah mengotorin bajunya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa bajunya kotor? Mungkin saudara bilang, ya karena ditabrak anak itu. Tapi kita kalau melihat dari sisi yang berbeda, bajunya kotor bukan karena anaknya nabrak dia, waktu dia memegang secangkir kopi, tapi bajunya kotor karena cangkir itu isinya kopi. Kalau cangkir itu isinya air putih, tersenggol, tidak akan mengotori bajunya. Cangkir ini gambaran tentang pikiran kita. Apa yang kita masukkan di dalam pikiran, waktu terjadi goncangan, waktu terjadi ditabrak, disenggol sengaja ataupun tidak sengaja, respon atau reaksi kita yang menentukan apa yang dimasukkan dalam pikiran kita. Nah, hari ini kalau saudara lihat gambar di depan ini, saya percaya kita semua di sekolah sudah belajar, saudara kasih Tuhan, tentang proses ini, ya, metamorfosa. Nah, saudaraku, mulai dari ulat. Ulat ini binatang yang merusak. Tidak ada ibu-ibu yang senang tanaman kesayangannya ada ulatnya. Berusaha akan dibunuh, berusaha akan disemprot, berusaha akan dihilangkan. Bukan cuma sekedar menjijikkan, tapi ulat ini merusak. Nah, saudaraku kasih Tuhan, mungkin di sekeliling kita banyak ataupun kita jumpai orang yang hidupnya itu rasanya nggak ada gunanya. Merusak, kata-katanya merusak, sikapnya merusak, ya nggak ada bagus-bagusnya. Tapi saya mau katakan, jangan vonis orang bahwa dia tidak bisa berubah. Hanya Yesus yang tidak bisa berubah dan tidak perlu berubah. Setiap kita yang namanya manusia pasti bisa berubah. Termasuk suami kita, istri kita, anak kita, ataupun teman kita, siapapun kita harus bisa berubah. Yang mau berubah bisa katakan amin. Memang perubahan tidak menjanjikan keadaan menjadi lebih baik. Saya ulang sekali lagi. Memang perubahan tidak menjanjikan keadaan menjadi lebih baik. Tapi tanpa perubahan, jangan berharap keadaan kita berubah menjadi baik. Dibutuhkan sebuah perubahan. Nah, ulat saudara kasih Tuhan, ketika dia tetap ada dalam proses, dia tidak lari dari proses,
Dia menjadi seperti kepompong. Kepompong itu sesuatu kelihatannya tidak ada kehidupan. Mungkin hari-hari ini saudara diperlakukan apa saja, mau balas sebetulnya bisa, tapi saudara lebih baik ngalah. Saya mau katakan, mengalahlah sampai tidak ada seorang pun bisa mengalahkan saudara. Merendahlah sampai tidak ada seorang pun bisa merendahkan dirimu. Saudaraku yang kasih Tuhan, berjalan terus prosesnya sampai menjadi kupu-kupu. Ya, sesuatu pribadi yang berbeda. Kupu-kupu dikagumi, bahkan sudah mati pun kupu-kupu masih dikoleksi, saudaraku. Ditaruh di sebuah kotak kaca, dikagumi, dan kupu-kupu hinggap di sebuah bunga akan terjadi proses pembuahan. Artinya apa? Artinya siapapun saudara, kalau kita mau berubah, percayalah hidupmu tetap akan jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, saudaraku. Kita lihat dulu ayat yang berkaitan dengan buah. Ya, sebelum ini kita lihat gambar ini. Jadi sebenarnya kalau orang bilang, Pak, hidup saya itu berat, yang saudara pikul sebenarnya kan nggak ada, saudara. Berat itu ada di pikiran kita. Dan di sini dikatakan persoalan dari masa ke masa. Masa itu ada 3. Masa lalu sudah lewat. Ya, saudara kasih Tuhan, sudah tidak bisa lagi kita ke sana, sudah terjadi. Cuma masa lalu itu kadang-kadang ada penyesalan, ada kekecewaan, ada sakit hati di sana. Tapi masih saudara bawa sampai hari ini. Ya, pertanyaannya untungnya apa? Persoalan yang sudah dulu dibawa sampai hari ini. Mungkin kekecewaan, penyesalan, atau sakit hati, atau dendam, ataupun kepahitan di masa lalu dibawa sampai hari ini. Ditambah kekhawatiran masa depan yang belum tentu terjadi. Kita sudah khawatirkan seolah-olah pasti terjadi. Ditambah persoalan hari ini. Tapi kalau hari ini saudara mengubah cara saudara melihat, percayalah hidup ini ringan karena bersama dengan Tuhan saudara cakap menanggung segala perkara. Nah, saudaraku ngasih Tuhan, kita lihat Matius pasal 3 ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya Alkitab ini bukan gertak sambal, bukan asal ditulis, tetapi dikatakan bahwa selain berbuah, berbuah yang baik. Kita lihat dulu ayat berikutnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula lah buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudaraku, kalau saudara pergi ke supermarket, saudara mau beli buah-buahan, saudara bisa tahu pohonnya, meskipun pohonnya tidak ikut ada di supermarket, tidak terlihat, tapi waktu saudara mencicipi buahnya, saudara bisa melihat bahwa pohon daripada buah itu bagus atau tidak, baik atau tidak. Artinya apa? Buah bisa bercerita tentang pohonnya. Begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Buah kehidupan kita akan bercerita siapa Tuhan Yesus yang saudara dan saya sembah. Kalau buahmu asem, orang akan berkata, padahal dia sering ke gereja loh. Padahal dia aktif loh di pelayanan di gereja. Saya mau katakan hari ini, kalau hari ini saudaraku belum bisa memenangkan satu jiwa pun, ayo belajar dan ubah cara hidup kita, supaya hidup kita tidak jadi batu sandungan, tapi lewat hidup saudara, orang mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kita akan lihat dulu saudaraku, 2 Korintus 5 ayat yang 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai. Perhatikan, kami tidak lagi menilai. Dulu kami menilai, kata Rasul Paulus, sekarang tidak lagi menilai. Seorang pun juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kecenderungan manusia itu mudah untuk melihat kekurangan orang lain. Ya. Bahkan kadang-kadang dia belum tahu faktanya tapi sudah bisa diasumsikan. Oh, kalau menurut saya orangnya begini, orangnya begitu dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saudaraku, Rasul Paulus juga katakan seperti itu. Tapi saya mau katakan saudaraku, ayo jangan terlalu sibuk melihat orang. Lebih baik saudara koreksi diri sendiri. Karena itu akan lebih mendatangkan keadaan menjadi lebih baik. Amin, saudaraku. Ada seorang pemuda, dia melamar pekerjaan ke sana kemari, nggak dapat kerja. Ya, dia pergi ke gembalanya. Pak Pendeta, saya sudah berdoa, sudah doa puasa, dari doa puasa sampai puasa doa, ya puasa doa, ya mesti puasa makan ya, sudah saking kecewanya karena antara berdoa dan nggak berdoa hasilnya nggak ada, saya kok nggak dapat pekerjaan, Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta bilang begini, gini. Kamu bayangkan, pejamkan mata kamu bayangkan kamu sebagai seorang pemimpin perusahaan besar yang lagi membutuhkan karyawan. Coba bayangkan dulu. Ya, kalau kamu belum bisa membayangkan bagaimana kamu bisa mencapai posisi yang lebih baik, coba bayangkan dulu. Setelah itu dia bilang, ya Pak Pendeta, saya bisa bayangkan. Sekarang kamu pergi ke toilet. Kamu lihat di cermin di toilet itu. Orang yang lagi ada di cermin itu kalau lagi ngelamar kerjaan kepada kamu terima nggak? Lalu dia pergi ke toilet, dia bercermin, dan dia melihat bayangan cerminnya sendiri, lalu dia keluar dan dia tanya, pendetanya tanya, gimana menurut kamu? Orang yang di cermin itu lagi ngelamar kerjaan sama kamu terima nggak? Enggak Pak Pendeta. Nah, kamu sendiri tidak bisa menerima diri kamu sendiri. Gimana orang mau menerima kamu? Nah, alasan apa kamu tidak terima orang yang di cermin itu? Coba itu perbaiki. Ya, mungkin penampilannya, mungkin terlalu cemberut aja, atau apapun juga. Kamu lihat alasan apa kamu tidak terima orang yang di cermin itu. Artinya saudaraku, kalau kita bisa bercermin dan cermin itu adalah firman Tuhan, percayalah setiap kelemahan kita akan kita coba benahi sehingga hari ini saudara lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik daripada hari ini. Haleluya, saudaraku. Ya, saya akan sedikit cepat lagi. Nah ini saudaraku, Roma 12. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Renewing your mind. Pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, ayat ini jangan berpikir terlalu tinggi, overthinking. Ya, saudaraku ngasih Tuhan, saking tingginya sampai kita sulit untuk meraihnya. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa hal supaya hidup saudara bisa melihat bahwa apapun yang saudara pegang dalam hidup ini sebagai satu prinsip, itu yang seringkali menjadi alasan saudara mengambil keputusan. Ya, saya ulang sekali lagi saudaraku. Ya, apapun yang saudara pegang sebagai prinsip hidup, itu yang seringkali menjadi acuan waktu saudara mengambil keputusan. Salah satunya, kalau modal besar udah pasti berhasil. Kalau saya nggak punya modal, gimana saya mau mulai usaha? Seringkali cara berpikir kita yang perlu diubahkan. Ya, contoh, waktu saudara mendapat sebuah masalah, ada dua sudut pandang. Masalah yang sukar, saudara bilang begini. Ini bisa, tapi sukar. Tapi kalau mengubah cara berpikir, sukar memang, tapi pasti bisa.
Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, cara berpikir akan mengubah respon kita dan semangat kita dalam menghadapi sebuah keadaan. Waktu saya sakit dan dokter bilang saya terkena kanker ganas, dokter langsung bertanya, "Pak, kapan mau diambil tindakan?" Saya takut jangankan dioperasi, disuntik aja saya takut. Ini harus masuk dalam sebuah proses operasi. Tapi saya mau jujur di hadapan saudara, saya tidak takut matinya. Ya, saya tidak takut mati. Karena mati di dalam Tuhan, tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Bukan soal itunya. Tapi cinta saya ingin menemani istri dan anak saya lebih lama lagi. Nah, cinta saya itu sanggup mengalahkan rasa takut saya. Sehingga saya putuskan saya harus berangkat untuk dioperasi. Dan waktu saya di depan kamar operasi, saya heran kenapa saya jadi tidak takut. Kok saya nggak tegang, sebentar lagi pisau operasi akan membelah tubuh saya, kenapa saya kok nggak tegang, nggak takut. Saya tahu Tuhan mengubah apa? Cara berpikir kita. Cara berpikir saya diubahkan. Kenapa kamu takut? Kamu kan dibius, kamu nggak rasa apa. Sebentar lagi dokter yang kerja, selesai dioperasi, kamu sadar, kamu sudah beres. Cara berpikir kita yang diubahkan oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara mengasihi Tuhan, saudara tetap membiarkan pikiranmu yang khawatir, pikiranmu yang takut itu terus membelenggu diri saudara, saudara akan salah di dalam mengambil keputusan. Saudara akan salah di dalam memilih solusi. Saudara akan salah di dalam menentukan langkah-langkah apa yang akan saudara ambil. Tapi waktu saudara berkata, Tuhan berikan pikiranku yang terbaik, sehingga keputusanku benar dan tepat sesuai kehendak-Mu. Percayalah, proses harus dilewati, tapi ujungnya adalah kemenangan di dalam Kristus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak hal kesaksian yang saya coba, waktu itu saya ditanya oleh beberapa orang, ya apa yang Pak dapatkan? Saya dapatkan adalah bahwa orang yang saya cintai tidak bisa gantikan saya. Waktu saya mau masuk kamar operasi, istri saya ada, anak saya ada, mereka tunggu di depan. Mereka tidak bisa gantikan. Ini baru urusan operasi. Apalagi nanti waktu menghadap Bapa di sorga. Tidak bisa diwakilkan pribadi lepas pribadi. Artinya kalau hari ini saudara diberikan kesempatan untuk hidup, ayo benahi sehingga kapanpun waktu Tuhan panggil kita, kita didapati layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya saudaraku. Ya saudaraku kasih Tuhan, saya akan ajak kita lihat beberapa hal. Pembaruan cara berpikir kita, tadi Roma 12 sudah jelaskan. Yang pertama adalah memikirkan hal-hal yang baik. Satu kali suami istri ribut, ketemu kepada Bapak Gembala, dan mereka bilang, sudah tidak bisa dipertahankan Pak. Kami ribut terus, sudah tidak ada kecocokan. Ya. Lalu Bapak Gembala tanya, jadi maunya Pak sama Ibu ini gimana? Udah Pak, saya tinggal tunggu. Kalau keluar satu kata dari mulut Bapak Gembala cerai, kami cerai. Sudah nggak ada pilihan lain. Jadi seringkali orang datang ke gembala itu menyudutkan gembala, padahal udah punya jawabannya, cuma minta konfirmasi saja. Ya kan? Dan kalau gembala jawabannya beda dengan jawaban yang sudah dipegang, nggak suka dia. Ya. Tapi gembalanya bilang gini. Dari tadi saya perhatikan, Bapak dan Ibu ini selalu cerita tentang keburukan pasangan. Dari sekian banyak keburukan, coba saya ingin bertanya. Ya, saya ingin bertanya. Apakah enggak ada hal-hal baik yang dilakukan oleh pasangan? Coba diingat. Ya, dari sekian banyak kesalahan, masa tidak ada hal-hal baik atau kenangan-kenangan indah yang pernah dilakukan oleh pasangan? Coba itu direnungkan. Nah, saudaraku kasih Tuhan, ujung daripada cerita itu adalah mereka tidak jadi untuk bercerai. Maksud saya apa? Kalau pikiran kita selalu berpikir hal yang buruk, berpikir selalu yang negatif, saya sangat yakin dan percaya kita akan mengambil satu keputusan yang keliru. Belajar memikirkan hal yang baik. Dirancang rumah sakit sementara ada 5 selang yang ada di dalam tubuh saya, di hidung,
hidung aja ada dua, satu oksigen, satu masuk ke dalam perut untuk mengeluarkan sisa darah bekas operasi, di sini dilubangin, nah, kateter di sini untuk masukkan makanan lewat infus dan sebagainya ya saudaraku. Ada 5 selang saya tetap berkata, Tuhan, aku tahu Engkau yang terbaik dalam hidupku. Bukan penderitaan yang kita rasakan, tapi kebaikan Tuhan yang kita nikmati. Kenapa? Karena waktu saya sakit, saya tahu bukan salahnya Tuhan. Salah saya yang kurang bisa menjaga kesehatan. Jadi kalau saudara sedang mengalami masalah apa saja, saudara ditipu orang, saudara gagal dalam bisnis, gagal dalam rumah tangga, apapun juga, tidak pernah salah Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Yang perlu berbenah, yang perlu berubah adalah diri kita. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, sesuatu pikiran yang baik akan membuat satu respon yang baik. Di Jepang sering terjadi gempa bumi dan satu kali di sebuah restoran orang-orang lagi makan di restoran lalu terjadi gempa bumi dahsyat tanpa dikomando, tanpa diperintah, semua kabur. Semua menyelamatkan diri masing-masing. Ya, yang sedang makan, yang baru order ataupun yang baru setengah makan, ya baru sesuap, kabur semua saudaraku. Nah 3 hari kemudian setelah keadaan reda, mereka datang ke restoran itu kembali. Bukan untuk makan, untuk membayar order yang telah mereka lakukan pada waktu mereka kabur. Ya saudaraku, waktu mereka kabur kan tidak ada yang tahu ini siapa-siapa aja tamu di restoran itu. Tapi mereka punya satu integritas. Karena mereka sudah order makanan. Mungkin makanan belum keluar, tapi mereka sudah order, mereka bayar. Nah saudaraku kasih Tuhan, saya percaya ketika saudara sebagai warga kerajaan punya integritas yang tinggi, saudara menjadi pribadi yang berbeda dengan orang lain. Haleluya saudaraku. Nah saudaraku kasih Tuhan, memikirkan hal yang baik. Yang kedua, kita lihat sekarang. Memikirkan hal yang berkenan kepada Allah. Karena yang baik belum tentu berkenan kepada Allah. Yang baik belum tentu berkenan. Yang berkenan itu pasti benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Hal yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti mendatangkan kebaikan. Karena Alkitab katakan seperti itu, saudaraku. Ya. Jadi banyak kali kita selalu berpikir cuma yang baik saja. Pak baiknya begini, Pak baiknya begitu. Pertanyaannya apakah yang baik menurut kita itu benar menurut firman Tuhan? Jadi saya melihat orang Kristen harusnya sudah tidak lagi peka dalam membedakan baik, tidak baik, tapi mulai meningkat baik apakah benar. Nah saudaraku, baik apakah benar. Nah saya akan coba lanjut aja ke yang ketiga, karena yang ketiga ini nanti ada beberapa uraian lagi. Dan setelah bisa membedakan yang benar ataupun yang berkenan di hadapan Tuhan, meningkat menjadi hal yang ketiga, mulai belajar memikirkan hal yang sempurna. Apa bisa Pak sempurna? Kita harus lihat dari konteks bahasa aslinya. Kata sempurna dalam bahasa aslinya yang ada di dalam Roma 12 ini digunakan kata telios. Katakan bersama saya telios. Ya, jadi kata sempurna ini bukan tanpa cacat, bukan tanpa kekurangan, bukan artinya tidak pernah melakukan kesalahan, bukan seperti itu. Ya, sempurna itu bukan artinya nggak punya kelemahan ataupun nggak pernah melakukan pelanggaran, bukan seperti itu. Sempurna telios ini mempunyai 3 arti. Yang pertama dewasa. Ya, sempurna atau telios itu bicara tentang yang pertama dewasa. Seorang anak itu beda dengan sifat kekanak-kanakan. Hendaklah engkau seperti anak kecil, karena kalau tidak demikian kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kata Tuhan Yesus seperti itu. Ya, artinya apa? Artinya bukan kita punya sifat kekanak-kanakan. Hal yang pertama soal kekanak-kanakan bicara tentang sikap kita. Cepat ngambek, ya, cepat marah, nggak sabar nunggu. Ya, kalau sekarang ya harus sekarang. Mama bilang udah malam, tokonya udah tutup, enggak, aku minta sekarang. Ya, seorang anak kecil suruh enggak sabar suruh nunggu, enggak sabar dengan proses.
Nah, saudara mengasihi Tuhan. Jadi seorang yang mau sempurna, dia belajar untuk mengubah cara berpikirnya makin dewasa. Dewasa itu bicara tentang respon. Tentang respon. Kita tidak bisa atur orang, tapi sikap orang itu menyenangkan atau tidak, setuju atau tidak dengan saudara. Respon saudara, saudara menentukan. Kita tidak bisa atur orang. Orang tidak selalu sesuai dengan maunya kita. Tapi respon kita yang menentukan. Dewasa bicara tentang pilihan. Anak kecil, kalau mamahnya bilang, nak, di tangan kanan mama ini ada berlian, nak. Di tangan kiri ada permen. Kamu pilih yang mana? Anak kecil akan pilih permen. Ya, oke, itu loh papa. Papa pegang satu mas batangan, yang satu HP yang ada gamenya. Kamu pilih yang mana? HP yang ada gamenya. Jadi seorang anak kecil yang belum dewasa, termasuk di dalam hal rohani, kita seringkali memilih sesuatu yang menyenangkan buat kita. Padahal ada nilai yang jauh lebih tinggi, yang lebih mulia, lebih kekal sifatnya. Kita seringkali tidak memilihnya karena kita belum dewasa. Saya mau katakan saudaraku, anak kecil kalau minta mobil dikasih mobil-mobilan. Nggak mungkin dikasih mobil beneran karena bahaya buat dia. Tapi waktu dia meningkat dewasa, tanpa diminta, papanya akan belikan. Artinya, seringkali permohonan kita belum dikabulkan Tuhan, karena Tuhan nunggu kita menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Arti telios atau sempurna yang kedua, asli. Asli, saudara. Ya, bicara tentang motivasi kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya sesuatu yang asli itu berharga lebih mahal. Kalau saudara pergi ke restoran, saudara pesan es jeruk, saudara bilangnya yang asli ya, jangan dicampur air. Bisa, tapi pasti harganya berbeda. Ya, saudaraku ngasih Tuhan. Dan saya mau katakan, sesuatu yang asli itu mudah dibentuk. Emas, logam mulia, tidak ada ditulis 100%. Logam mulia 99,99%. Dan logam mulia itu tidak bisa untuk dipakai cincin. Terlalu lembut, gampang penyok. Kalau dijadikan cincin, pegang setir kekencengan, dia penyok, berubah bentuk. Artinya, kalau saudara asli di hadapan Tuhan, saudara lembut, hatinya tidak keras, mudah dibentuk oleh firman Tuhan. Pernah salah memang, tapi mudah untuk minta maaf. Memang pernah salah, tapi saudara mengakui dan berusaha memperbaiki. Percayalah, Tuhan sangat mengasihi orang yang bisa mengakui kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Asli. Yang ketiga, ini yang terakhir, lengkap. Katakan bersama saya lengkap. Ya, seperti tadi saya sampaikan, tidak ada orang itu tanpa kekurangan. Ada saja kekurangan. Ya, saya coba ada beberapa penyakit yang saya coba catat di sini. Ya, kadang-kadang orangnya rajin ke gereja, aktif pelayanan, tapi kena penyakit kurap, kurang rapi. Ya kan, saudara mengasihi Tuhan. Ada juga yang kena penyakit kudis, kurang disiplin, ya, telat terus, ya. Ada juga kena penyakit batuk, BATUK. Banyak angan-angan tanpa unjuk kepastian. Ya benar nggak? Saya catat nih, saya sambil mikir nih ya. Ya. Banyak angan-angan tanpa unjuk kenyataan. Nah, saudaraku ya, ada orang memang dia aktif, dia rajin pelayanan aktif, ya besuk kunjungan kemana aktif. Tapi ada sesuatu yang kurang. Nah, orang yang mau memperlengkapi dirinya, dia akan berusaha. Oh ya, ini yang saya kurang. Oh ini saya perlu perbaiki. Ya kan? Ada orang yang kalau mengerjakan sesuatu asal aja, oh sekarang dia berusaha memperbaiki dan sebagainya. Saya percaya orang perubahan itu yang orang paling tahu adalah orang terdekat. Orang terdekat. Saya sudah ikut macam-macam camp, Rockman camp, pria sejati segala. Saya selalu tanya pada istri saya, ada perubahan nggak pada diri saya? Karena orang yang jujur itu biasanya pasangan kita. Teman kita mungkin nggak berani jujur sama kita. Nah, waktu pasangan kita jujur, kita jangan buru-buru marah. Ya ada perubahan.
tapi masih banyak yang kurang. Nah, tanya kurangnya apa? Nah, saudara kasih Tuhan, saya percaya kita mau belajar untuk memperbaiki diri dengan mengubah cara berpikir saudara. Dan pastikan apa yang saudara lakukan hari ini menuju kesempurnaan bersama dengan Tuhan, pasti saudara akan lakukan perkara yang besar. Tetap setia di dalam Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan mengubah cara berpikir kita. Tuhan memberkati saudara.